Apakah Anda pernah bertanya-tanya bagaimana cara para investor profesional menganalisis saham? Hari ini, kita akan membedah saham SKBM bersama-sama dan saya akan membagikan rahasia analisis fundamental yang bisa Anda terapkan sendiri. Selamat datang di channel kami. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari cara menganalisis saham SKBM menggunakan metode analisis fundamental. Metode ini sangat penting bagi Anda yang ingin memulai investasi saham dengan landasan yang kuat. Mari kita mulai perjalanan menuju investor yang lebih cerdas. Sebelum kita mulai, perlu diingat bahwa video ini hanya bertujuan untuk hiburan dan edukasi tentang analisis fundamental saham. Ini bukan rekomendasi investasi. Sebelum membeli saham, pastikan Anda melakukan riset mendalam karena data yang disajikan mungkin tidak akurat atau sudah kedaluarsa. Investasi saham selalu memiliki risiko, jadi gunakan uang yang Anda siap untuk kehilangan. Mari kita mulai dengan melihat pendapatan dan laba SKBM. Pada kuartal pertama 2024, SKBM mencatat pendapatan sebesar 2,5 triliun rupiah. Namun, mereka mengalami kerugian bersih sebesar 1 miliar rupiah. Ini kontras dengan kuartal 4 2023, di mana mereka membukukan laba bersih 2,3 miliar rupiah dari pendapatan 2,8 triliun rupiah. Penting untuk diperhatikan bahwa meski pendapatan menurun, penurunan ini diikuti dengan penurunan laba yang lebih signifikan. Sekarang, mari kita lihat profitabilitas SKBM. Gross Profit Margin atau JPM mereka di kuartal 1 2024 adalah 12,6%, sedikit meningkat dari 12,1% di kuartal sebelumnya. Operating Profit Margin atau OPM juga menurun dari 2,6% menjadi 2,2%. Yang mengkhawatirkan adalah Net Profit Margin atau NPM yang turun dari 0,08% menjadi minus 0,004%. Ini menunjukkan bahwa meski penjualan cukup baik, SKBM mengalami kesulitan dalam mengkonversi pendapatan menjadi laba bersih. Dari sisi neraca keuangan, SKBM memiliki aset senilai 1,8 triliun rupiah dan ekuitas 1,07 triliun rupiah pada kuartal 1 2024. Dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, terjadi sedikit penurunan pada aset, namun ekuitas sedikit meningkat. Ini menunjukkan bahwa posisi keuangan SKBM relatif stabil, meskipun mengalami penurunan laba. Untuk kesehatan perusahaan, kita bisa melihat Debt to Equity Ratio, atau DIR SKBM, yang saat ini berada di angka 0,5. Ini berarti utang perusahaan hanya setengah dari ekuitasnya, yang cukup sehat. Equity Multiplier atau EM mereka adalah 1,7. Menunjukkan bahwa SKBM cukup konservatif dalam penggunaan utang untuk membiayai asetnya. Dalam hal kinerja manajemen, Return on Equity atau ROE SKBM di kuartal 1 2024 adalah 5,3%, sementara Return on Assets atau ROA-nya 3,1%. Angka ini menurun dibandingkan kuartal sebelumnya yang masing-masing 7% dan 4%. Penurunan ini mengindikasikan bahwa efisiensi manajemen dalam menghasilkan laba dari ekuitas dan aset perusahaan sedikit memburuk. Sebelum kita lanjut ke valuasi, jangan lupa untuk komen mau jika Anda ingin mendapatkan cheat sheet investasi saham yang bisa membantu analisis Anda. Sekarang mari kita bahas valuasi SKBM menggunakan PE Band. Saat ini, harga saham SKBM adalah Rp284. Berdasarkan analisis PE Band, nilai wajar SKBM seharusnya sekitar Rp19. Ini menunjukkan bahwa saham SKBM saat ini sangat overvalued dengan margin of safety negatif 13,8%. Perlu diingat bahwa PE rata-rata SKBM adalah minus 34, yang menunjukkan bahwa perusahaan ini sering mengalami kerugian dalam beberapa tahun terakhir. Jika kita menggunakan PB Band untuk valuasi, kita mendapatkan hasil yang sedikit berbeda. Nilai wajar SKBM berdasarkan PB Band adalah Rp339 dengan margin of safety positif 0,6%. Ini menunjukkan bahwa dari perspektif nilai buku, SKBM mungkin sedikit undervalued. Namun, mengingat kinerja keuangan yang kurang baik, investor perlu berhati-hati dan melakukan analisis lebih lanjut. Nah, itulah analisis fundamental saham SKBM. Bagaimana menurut Anda?
Apakah SKBM menarik untuk diinvestasikan? Jangan lupa untuk komen saham apa yang ingin Anda analisis selanjutnya. Dan jika Anda ingin mendapatkan cheat sheet investasi saham, komen mau di bawah video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan tonton video lainnya untuk meningkatkan kemampuan investasi Anda. Terakhir, jika Anda ingin mulai berinvestasi, Anda bisa download aplikasi Investor melalui link di deskripsi video. Sampai jumpa di video berikutnya.